Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuli dalam pembelajaran kimia di kelas 12. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai kelanjutan dari senyawa turunan alkana yang lalu kita sudah bahas mengenai alkohol dan eter. Nah, hari ini kita akan bahas kelanjutannya yakni mengenai aldehid dan keton. Nah, masih ingat ya di video pembelajaran yang pertama, Ibu sudah membahas sedikit mengenai aldehid dan keton. Di mana aldehid dan keton ini ya, aldehid dia ini punya struktur atau rumus umum RCHO, sedangkan keton RCOR gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan lebih mengenal lebih jauh lagi mengenai aldehid dan keton. Yang pertama kita akan bahas mengenai tata nama aldehid, isomer aldehid, sifat-sifat aldehid, pembuatan aldehid, dan kegunaan aldehid. Nah, begitu pula juga dengan yang keton, kita akan membahas mengenai tata nama keton, isomer keton, sifat-sifat keton, pembuatan keton, dan kegunaan keton. Nah, banyak ya yang kita akan bahas, maka dari itu silahkan disimak baik-baik ya. Oke, untuk yang pertama mengenai tata nama aldehid ya. Aldehid ini dikenal dengan nama lain yaitu alkanal gitu ya. Nah, untuk nama IUPAC-nya nih ya, alkanal diturunkan dari nama alkananya dengan mengganti akhiran a menjadi al ya. Nah, strukturnya seperti apa? Untuk struktur aldehid itu RCHO atau RC rangkap OH seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh di sebelah gambar di sebelah kanan kalian ya. Bisa dilihat ada CHO, ini adalah gugus fungsi dari aldehid ya, kemudian CH2, CH, CH2, CH3, CH3. Nah, untuk penamaan tata nama aldehid ya, sama seperti yang kemarin, kita harus menentukan dulu rantai utamanya. Rantai utama itu adalah rantai terpanjang dan harus ada gugus fungsinya. Jadi, rantai utamanya itu kalau misalkan hanya lurus saja, hanya ada 4 ya C-nya, maka ada lagi yang lebih panjang kalau kita menggunakan rantai yang letter L maksud Ibu. Nah, kalau letter L itu berarti si C-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Lebih panjang ya dari yang lurus gitu. Maka dari itu kita simpulkan bahwa rantai utamanya itu yang letter L ya. Jadi C-nya ada 5. Kemudian di sini karena ini adalah gugus fungsi dari CHO itu adalah aldehid atau alkanal, maka untuk penamaannya kita tinggal ganti saja nanti ya, rantai utamanya kan ada 5, pentana. Nanti diganti dengan akhiran belakangnya menjadi al, karena aldehid itu adalah alkanal gitu ya. Nah, karena di sini di luar dari rantai utama itu ada cabangnya itu adalah CH3. CH3 itu cabangnya dinamakan dengan metil ya. Nah, metilnya menempel pada atom C nomor 3. Jadi, untuk penamaan aldehid ini kalau ada cabang, maka kita harus tuliskan terlebih dahulu cabangnya ya. Cabangnya itu menempel pada nomor berapa ya? Cabangnya menempel pada nomor 3. Berarti namanya adalah 3 metil pentanal seperti itu ya. Nah, kemudian selain nama IUPAC ada juga nama trivial. Nama trivial dari aldehid ini berbeda ya dibandingkan yang kemarin. Untuk nama trivial dari aldehid ini diturunkan dari nama trivial asam karboksilat, yaitu dengan menghilangkan kata asam dan mengganti akhiran at menjadi kata aldehid. Nah, kita lihat untuk contoh asam karboksilat, kalau C-nya itu 1, maka dinamakan asam format. Nah, untuk aldehid kita tinggal hilangkan kata asamnya dan hilangkan kata akhiran at-nya yang di belakang ditambahkan dengan aldehid. Jadi formaldehid untuk C yang 1 saja ya. Kemudian kalau asam asetat yang C-nya 2 gitu ya, maka untuk aldehidnya itu kita hilangkan kata asamnya, kemudian asetatnya kita hilangkan yang belakangnya, atnya ya, kemudian kita tambahkan dengan aldehid menjadi asetaldehid seperti itu. Nah, sama pun dengan asam butirat, C-nya yang ada 3 disebut asam butirat, untuk aldehidnya itu dinamakan butiraldehid seperti itu. Itu adalah nama trivial dari alkanal atau aldehid. Agak berbeda dengan yang kemarin. Karena untuk alkanal ini disamakannya dengan penamaan asam karboksilat gitu. Nah, kemudian isomernya seperti yang kemarin ya, untuk alkohol dan eter isomernya itu ada macam-macam. Nah, untuk aldehid sendiri isomernya itu terdiri dari 2 saja, yaitu isomer kerangka dengan isomer gugus fungsi. Untuk isomer posisi tidak ada di aldehid. Kenapa? Karena untuk aldehid ya, gugus fungsi aldehid itu selalu menempati
penomoran yang pertama. Jadi tidak mungkin ada gugus fungsi aldehid yang menempati penomoran kedua, ketiga, ataupun seterusnya. Jadi karena dia posisinya tidak akan pernah berubah, maka dia tidak memiliki isomer posisi. Nah, oleh karena itu untuk isomer aldehid hanya berupa isomer kerangka dan isomer gugus fungsi. Nah, isomer kerangka ya sama seperti kemarin, isomer kerangka itu terjadi karena ada atau tidak adanya cabang serta perbedaan letak cabang gitu ya. Artinya gini, jadi isomer kerangka itu sama seperti yang kemarin mengenai isomer itu adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul sama gitu ya, tapi rangkanya itu berbeda ya atau strukturnya berbeda. Nah, kalau di sini kita lihat untuk butanal, butanal itu kan C-nya 4 ya. Nah, untuk C-nya 4 kita bisa membuat isomernya itu adalah yang pertama isomer dengan rantai lurus ya. Kita buat saja C-nya ada 4, CH3, CH2, CH2, CHO gitu ya. Dinamakan butanal. Kemudian kita buat yang lain dengan membuat rantai utamanya menjadi 3 dan satu atom C-nya menjadi cabang. Jadi kalau dilihat gitu ya, struktur yang pertama dan yang kedua itu sudah berbeda. Yang pertama strukturnya struktur atom C-nya lurus, kalau yang kedua dia berbentuk atom C-nya kayak seperti bentuk huruf T gitu ya, jadi ada cabangnya. Nah, inilah yang disebut dengan isomer kerangka. Rumus molekulnya sama-sama C-nya ada 4 gitu ya, H-nya ada 8, O-nya ada 1 gitu ya. Dan yang bawah juga sama-sama C-nya ada 4, H-nya ada 8, O-nya ada 1 gitu. Tetapi yang membedakan adalah struktur rangkanya. Yang pertama rangkanya rangka lurus, yang kedua rangkanya ada cabangnya. Itu yang disebut dengan isomer kerangka. Nah, kemudian kalau isomer gugus fungsi gitu ya. Isomer gugus fungsi dari aldehid itu dia berisomer gugus fungsi dengan alkanon. Alkanon itu disebut dengan keton ya. Ini juga sudah Ibu singgung di video yang kedua mengenai alkohol dengan eter, di mana isomer gugus fungsi yang kedua itu ada aldehid pasangannya dengan keton ya. Rumus molekulnya adalah CnH2NO atau rumus umumnya adalah CnH2NO untuk aldehid dengan keton atau alkanon. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat sebentar ya. Kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Untuk contoh dari isomer gugus fungsi dari aldehid dan keton, misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini ada pentanal di mana dia punya rumus umumnya adalah C5H10O ya. Nah, untuk C5H10O berarti dia mengikuti rumus umumnya adalah CnH2NO. Maka sudah pasti kamu harus membentuk dua jenis senyawa yaitu aldehid dan keton. Dimana untuk yang aldehid di sini ada yang kita buat pertama adalah rantai lurusnya, C-nya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 pentanal, kemudian 2 metil butanal gitu ya, dan 3 metil butanal. Nah, untuk pentanal dengan 2 metil butanal dia memiliki isomer yaitu isomer kerangka. Begitupun juga dengan 3 metil butanal, ini juga berisomer kerangka. Nah, untuk pembandingnya dengan yang keton ya, di sini ada 2 pentanon, 3 pentanon dan 3 metil 2 butanon. Nah, pembandingnya berarti aldehid dan keton ini sama-sama memiliki isomer gugus fungsi karena dia sama-sama memiliki rumus umum CnH2NO yaitu C-nya ada 5, H-nya ada 10, O-nya ada 1. Seperti itu. Ini untuk isomer gugus fungsi dari aldehid dengan keton ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke slide-nya. Untuk sifat-sifat aldehid sendiri ya, yang pertama aldehid itu merupakan senyawa yang polar, kemudian mudah larut dalam air, melarutkan senyawa polar dan non-polar. Nah, jadi keistimewaannya si aldehid ini dia bisa melarutkan dua senyawa, yaitu bisa yang bersifat polar dengan bisa yang bersifat non-polar. Kemudian tidak mempunyai ikatan hidrogen ya, tidak punya ikatan hidrogen. Kemudian yang kelima, titik didihnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan senyawa karbon yang massa relatifnya hampir sama. Ya, jadi kalau misalkan dibandingkan dengan senyawa karbon yang massa relatifnya hampir sama, aldehid ini mempunyai titik didih yang lebih tinggi. Nomor 6, dapat mengalami reaksi adisi, oksidasi, polimerisasi, autoredoks, serta dapat bereaksi dengan pX5 dan halogen. Ya, ingat ya, halogen itu ada di golongan 7, FClBrI gitu. Nah, untuk reaksinya seperti apa bisa dilihat di sini ada RCHO. RCHO itu adalah alkanal ya atau aldehid. Ketika direaksikan dengan hidrogen
atau H2 ini berarti dia mengalami reaksi adisi, kemudian menggunakan katalis yang namanya Ni dengan Pt. Ni adalah nikel, Pt itu adalah platina, maka dia akan berubah menjadi alkohol primer. Masih ingat ya yang kemarin, kalau alkohol primer dioksidasi dia akan menjadi aldehid. Nah, sedangkan kalau untuk di aldehid mengalami reaksi adisi, dia akan berubah menjadi alkohol primer. Jadi berkebalikan dengan yang kemarin. Oke. Kemudian di sini ada RCHO bawahnya ya, bereaksi dengan PCl5, dia akan berubah menjadi RCHCl2 dan POCl3. Nah, untuk reaksi yang selanjutnya ada RCHO ditambahkan dengan R aksen MgI gitu ya, menjadi RC R aksen HOMgI. Ini cukup kalian lihat saja ya, karena ini juga jarang keluar dalam soal, jadi hanya sekedar tahu saja bahwa aldehid ini bereaksi dengan halogen gitu ya, dengan oksidasi, polimerisasi, autoredok, dan reaksi adisi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pembuatan aldehid, nah aldehid ini dibuat dari pertama dari oksidasi alkohol primer. Nyambung lagi ya ke yang kemarin bahwa ketika alkohol primer dioksidasi dia akan menjadi sebuah aldehid gitu. Jadi pembuatan aldehid salah satunya adalah dengan oksidasi alkohol primer. Nah, ini untuk contohnya ada 1 butanol ketika mengalami reaksi oksidasi ya, dia menggunakan katalis H2Cr2O7 ya dalam larutan asam, maka dia akan menjadi butanal atau aldehid seperti itu ya. Tinggal diubah aja gugus fungsi alkoholnya menjadi gugus fungsi yang baru yaitu aldehid. Kemudian selain dari oksidasi alkohol primer dalam pembuatan aldehid juga ada reduksi asam karboksilat. Jadi reduksi asam karboksilat ini juga dapat menghasilkan aldehid. Contohnya kita bisa dilihat ada asam propanoat ya, asam propanoat itu berarti asam karboksilat ya. Kemudian direaksikan dengan SOCl2, maka dia akan menjadi CH3 CH2C rangkap OCl. Kemudian direduksi lagi gitu ya, ditambahkan H2 menggunakan katalis platina, dia akan menjadi sebuah aldehid propanal gitu ya. Jadi sebenarnya mudah ya untuk melihat hasil reaksinya. Kamu lihat saja awal reaksinya kan asam propanoat. Asam propanoat itu berarti propa. Propa itu kan C-nya ada 3. Maka nanti hasil dari reduksi asam karboksilat juga C-nya ada 3, cuma berubah fungsinya. Yang awalnya asam karboksilat menjadi gugus fungsi yang baru yaitu aldehid. Untuk aldehid tinggal digantikan belakangnya, dihilangkan kata asamnya, atnya kita ganti dengan akhiran al. Jadi propanal seperti itu. Itu untuk pembuatan aldehid. Jadi ada 2 cara. Ada oksidasi alkohol primer dan yang kedua ada reduksi asam karboksilat. Nah, kegunaan aldehid sendiri ya yang tadi untuk kegunaan aldehid yang paling familiar gitu ya, yaitu salah satunya adalah formalin. Formalin itu adalah formaldehida ya. Nah, formaldehida ini digunakan sebagai desinfektan, insektisida, pengawet mayat ya, atau formalin kalian sering dengar ya, pengawet mayat, dan dimanfaatkan dalam industri plastik. Tapi banyak juga kegunaan aldehid yang disalahgunakan, seperti halnya formalin yang seharusnya dan semestinya digunakan sebagai pengawet mayat, tapi sekarang sudah merambah gitu ya, malah kegunaannya menjadi pengawet makanan yang ditambahkan untuk pengenyal pada bakso gitu ya. Itu juga supaya tahan lama, maka ditambahkan zat yang berbahaya yaitu formalin. Padahal tidak semestinya formalin itu digunakan untuk pengawet makanan gitu ya. Karena semestinya fungsi dia adalah untuk pengawet mayat, desinfektan, insektisida, dan dimanfaatkan dalam industri plastik seperti itu. Kemudian selain formaldehid ada asetaldehid. Asetaldehid ini merupakan bahan dasar pembuatan asam asetat dan butanol. Selain itu asetaldehid juga digunakan dalam pembuatan zat warna, plastik, dan karet sintetis. Nah, pasti kalian sering mendengar yang namanya keramik melamin gitu ya, atau piring melamin. Nah, itu terbuat dari salah satunya adalah bahan asetaldehid. Nah, untuk lihat strukturnya gitu ya, untuk formalin atau polivinyl asetat gitu ya, formaldehidnya atau melaminnya itu strukturnya adalah CHCOH. Ini adalah struktur yang paling simple ya, atau paling sederhana dari dari aldehid karena dia punya C-nya 1, berjumlah 1 atau formaldehid seperti itu. Itu adalah kegunaan aldehid. Ini lebih sedikit dibandingkan yang kemarin, bahwa kegunaan aldehid itu hanya ada 3 ya, ada formalin, asetaldehid, tapi banyak macamnya, ada pengawet mayat, ada insektisida, desinfektan, dan sebagainya macamnya.
Kemudian untuk keton, sekarang kita beralih ke keton. Untuk penamaan keton, ya, tata nama keton di sini untuk nama iupaknya itu adalah alkanon, diturunkan dari nama alkananya, tetapi akhiran a-nya diganti dengan on, gitu. Jadi ingat, kalau alkanal ya atau aldehid tinggal diganti saja akhiran ananya menjadi al gitu ya. Tapi kalau misalkan keton tinggal diganti akhirannya menjadi on. Alkanon gitu ya. Nah, untuk alkanon bercabang berlaku aturan sebagai berikut. Yang pertama, rantai terpanjang atau rantai induk harus mengandung gugus CO. Ya. Yang kedua, rantai induk diberi nomor dari salah satu ujung sehingga posisi gugus fungsi mendapat nomor terkecil. Oke, kemudian yang ketiga, cabang dan gugus pengganti lain ditulis terlebih dahulu sesuai abjad diikuti rantai induk. Posisi rantai induk diberi awalan angka. Nah, kita lihat untuk keton ya, rumus strukturnya adalah RCOR. Di sini contohnya ada CH3, CH, C3H7, CO, C, CH3, C2H5. Nah, kalau kita lihat untuk rantai lurusnya dia hanya 1 2 3 4 5 ya, hanya ada 5 atom C. Maka ini masih sedikit jumlahnya. Sedangkan kalau kita buat letter U, dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Nah, kita ambil berarti untuk rantai utamanya adalah yang letter U. Nah, kemudian penomorannya itu kita harus lihat bahwa gugus fungsi keton ya atau CO itu harus mendapatkan prioritas atau mendapatkan penomoran yang paling rendah gitu ya. Maka kita tentukan bahwa penomorannya itu dimulai dari yang sebelah kanan. Kalau sebelah kanan berarti atom C rangkap O-nya mendapatkan penomoran nomor 4. Nah, kemudian di sini ada di luar dari rantai utama ada CH3 CH3 itu disebut dengan cabang. Cabangnya namanya adalah metil ya. Metilnya menempel pada atom nomor 3 dan pada atom nomor 5. Ya, berarti namanya adalah 3,5. Karena CH3-nya ada 2, berarti kita tambahkan dengan imbuhan di depannya menjadi 3,5 dimetil. Kemudian untuk ketonnya C rangkap O-nya ada di nomor 4, berarti 4 oktanon. Ya, oktanonnya itu dari rantai terpanjangnya ada 8 oktana. Nah, kita tinggal akhiri dengan belakangnya menjadi on, jadi oktanon. Jadi penamanya menjadi 3,5 dimetil 4 oktanon, seperti itu. Untuk nama trivialnya ini mirip dengan ether ya. Kalau kemarin ether itu adalah alkil-alkil ether, sedangkan kalau ketol itu adalah alkil-alkil keton untuk nama trivialnya. Jadi gugus alkil ditulis secara terpisah diakhiri kata keton ya. Contoh misalkan CH3 C rangkap O CH3. Maka ini bisa kita ambil kesimpulan namanya adalah metil-metil keton gitu ya sebenarnya. Tapi karena itu terlalu panjang, kita bisa singkat menjadi dimetil keton ya, karena ada 2 CH3-nya menjadi dimetil keton. Kemudian yang kedua ada contohnya CH3 C rangkap O CH2 CH3. Ini disebutnya adalah etil. Etil itu adalah yang CH2 CH3 ya. Kemudian metil dan keton. Ini diurutkan sesuai abjad ya. Jadi etil dulu baru metil. Ini untuk penamaan tata nama keton. Kemudian isomer keton. Nah, kalau isomer keton bedanya dengan aldehid. Kalau tadi aldehid itu hanya ada 2 isomer yaitu kerangka dengan gugus fungsi. Kalau keton dia punya 3, ada isomer kerangka, isomer posisi dengan isomer gugus fungsi. Ya, karena untuk keton itu dia justru tidak bisa ditempatkan di penomoran pertama. Pasti dia diapit oleh R ya. Jadi penomorannya itu terletak pada nomor 2, 3 dan seterusnya. Maka dia punya isomer posisi. Nah, isomer kerangka di sini isomer kerangka terjadi karena ada atau tidak adanya cabang serta jenis cabangnya ya. Jadi maksudnya strukturnya saja kita lihat. Kalau misalkan yang pertama adalah strukturnya lurus, kemudian yang kedua strukturnya ada cabangnya. Nah, itu disebut dengan isomer kerangka. Contohnya adalah 2 pentanon dengan 3 metil 2 butanon. Terlihat ya. Strukturnya yang pertama strukturnya struktur lurus, yang kedua strukturnya ada cabangnya. Itu disebut isomer kerangka. Kemudian isomer posisi. Isomer posisi berarti letak posisinya saja yang berubah atau berbeda. Yang pertama ada 2 pentanon, berarti CO-nya ada di nomor 2. Yang kedua adalah 3 pentanon, berarti C-nya ada di nomor 3, C rangkap O-nya. Ya, atau gugus fungsi ketonnya ada di nomor 3. Jadi kalau isomer posisi kita lihat saja strukturnya sama-sama lurus, tapi penomoran posisi gugus fungsinya lah yang berbeda. Ya, untuk isomer gugus fungsinya tadi sudah Ibu jelaskan ya di slide yang pertama. Untuk yang isomer aldehid.
Nah, kemudian untuk keton, sifat-sifat keton, dia merupakan senyawa polar, larut dalam air gitu ya, tidak mempunyai ikatan hidrogen ya, berarti sama-sama tidak punya ikatan hidrogen antara keton dengan aldehid. Kemudian titik didih keton lebih tinggi dibandingkan hidrokarbon lain dengan massa molekul relatif hampir sama. Mengalami reaksi adisi dan kondensasi serta bereaksi dengan pX5. Untuk reaksinya tidak sebanyak dengan aldehid, kalau keton dia hanya bisa bereaksi adisi, kondensasi serta bereaksi dengan pX5 ya. Dia tidak bisa mengalami reaksi autoredoks dan polimerisasi. Nah, untuk contohnya di sini ada propanon ya, mengalami reaksi adisi tambahkan H2 maka menjadi propanol ya. Ingat propanon itu kan keton ya. Keton kalau diadisi dia akan menjadi alkohol sekunder. Nah, makanya di sini propanol. Lihat OH-nya menempel pada atom C, C-nya mengikat dua atom C yang lain. Maka propanol ini jenisnya adalah alkohol sekunder. Nah, kemudian untuk pembuatan keton, di sini ada dua cara pembuatan keton. Balik lagi ke video yang kedua mengenai alkohol dan ether ya. Pembuatan keton itu dari oksidasi alkohol sekunder. Kita sudah belajar kemarin bahwa oksidasi dari alkohol sekunder dia akan menghasilkan gugus baru yaitu keton. Jadi untuk pembuatan keton juga direaksikan dari oksidasi alkohol sekunder ya. Nah, kemudian selain dari oksidasi alkohol sekunder, juga dari distilasi kering garam alkali atau alkali tanah karboksilat. Contohnya RCOONA gitu ya, akan mengalami reaksi menjadi RCOR ditambah Na2CO3 atau juga reaksi yang bawahnya, seperti itu. Untuk kegunaan keton, nah kegunaan keton ini biasanya digunakan paling banyak yaitu adalah aseton ya. Aseton ini merupakan suku alkanon terendah disebut juga propanon. Nah, aseton digunakan sebagai pelarut senyawa-senyawa organik, terutama untuk melarutkan beberapa macam plastik dan gas etuna. Nah, aseton juga digunakan sebagai thinner untuk membersihkan cat kuku atau kuteks. Nah, kalau misalkan untuk perempuan-perempuan yang biasanya menggunakan cat kuku, nah untuk pembersihnya atau cairan pembersih cat kukunya itu biasanya kan kalian menggunakan suatu cairan gitu ya, yang namanya aseton. Nah, kalau misalkan kamu pernah merasakan gitu ya, struktur dari asetonnya itu dia seperti air gitu ya, agak dingin juga dan karena dia bersifat polar dan ini bisa membersihkan cairan cat kuku kalian gitu. Ini adalah aseton, gugus fungsinya adalah keton. Nah, ini tadi penjelasan mengenai untuk penjelasan mengenai aldehid dengan keton gitu ya. Nah, sekarang kita simpulkan kesimpulannya. Kita lihat sebentar. Nah, kesimpulannya untuk kesimpulannya kita bisa tarik kesimpulan bahwa untuk aldehid gitu ya, reaksi-reaksinya, kemudian yang keton. Nah, kalau aldehid, cara membedakan untuk kalau misalkan kalian disuruh membedakan antara aldehid dan keton, tinggal kalian reaksikan saja. Kalau yang bereaksi dengan pereaksi tolens ya, pereaksi tolens itu adalah Ag ya, Ag itu adalah perak, dia akan menghasilkan cermin perak gitu. Jadi kalau untuk aldehid, ketika direaksikan dengan pereaksi tolens, dia akan menghasilkan cermin perak. Sedangkan kalau keton, dia tidak bereaksi dengan pereaksi tolens. Kemudian yang kedua, untuk aldehid ini bereaksi dengan pereaksi Fehling, menghasilkan endapan merah bata atau Cu2O. Jadi endapan merah batanya itu adalah mengandung Cu2O, tembaga ya. Kemudian kalau keton tidak bereaksi dengan pereaksi Fehling. Kemudian untuk aldehid bereaksi dengan pereaksi Benedict menghasilkan endapan merah bata juga. Kalau keton tidak bereaksi dengan pereaksi Benedict ya. Untuk reaksi oksidasinya menghasilkan asam karboksilat. Jadi kalau aldehid dioksidasi kembali dia akan menjadi asam karboksilat gitu ya. Untuk keton sudah tidak bisa lagi dioksidasi. Nah, jadi ini kesimpulannya kalau untuk membedakan antara aldehid dan keton, cara membedakannya adalah kamu reaksikan saja dengan pereaksi Tolen, Fehling, Benedict gitu ya. Kalau misalkan kamu reaksikan dengan pereaksi Tolen, kemudian menghasilkan endapan cermin perak, kemudian menghasilkan merah bata dengan Fehling, dengan Benedict juga menghasilkan merah bata, maka sudah dipastikan senyawa tersebut memiliki gugus fungsi aldehid. Sedangkan keton dia tidak akan bereaksi dengan apapun. Seperti itu ya. Mungkin itu saja, sekian penjelasan dari Ibu untuk aldehid dan keton. Semoga kalian bisa memahaminya. Silahkan kalian rangkum di dalam buku catatan kalian masing-masing. Kemudian untuk soal latihannya, coba kalian buat isomer dari
heksanal ya. Heksanal itu berarti C-nya 6, C6 H12O-nya 1. Nah, coba buat isomer dari heksanal dengan heksanon. Jadi, silahkan buat isomer aldehid dari C6H12O dan juga isomer dari keton yaitu C6H12O. Ya, tadi isomer untuk aldehid itu ada dua, ada isomer kerangka dengan isomer gugus fungsi, dan keton ada 3, ada isomer posisi, isomer kerangka, dengan isomer gugus fungsi. Silahkan kalian buat, kemudian kalian beri nama senyawanya tersebut, gitu. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu, semoga bisa dipahami gitu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.